Halo semuanya, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal kami yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Ibu Kota Nusantara Dilihat dari Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Dea Jenata Berlianda, yang kedua, Angelina, dan yang ketiga, Putri Tiara Khadijah Malawat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, yang mana kita kenal sebagai Ibu Kota Nusantara atau biasa disingkat dengan IKN, telah diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, yang mana hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah desentralisasi Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2022, menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintahan dan administrasi negara ini, yang mempunyai implikasi kuat terhadap tata kelola daerah dan distribusi wewenang dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Pemindahan ibu kota juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas administratif dan infrastruktur mereka. Sebagai bagian dari persiapan untuk pemindahan tersebut, pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri dalam mengelola perubahan-perubahan yang mungkin terjadi akibat pergeseran pusat pemerintahan. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur fisik, dan sistem pelayanan publik. Kemudian, pemindahan ibu kota juga menimbulkan pertanyaan mengenai potensi dampaknya terhadap kohesi nasional dan kemampuan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi dan mengawasi kebijakan nasional. Kemudian, dengan adanya artikel ini mengkaji implementasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara terhadap pemerintah daerah di Indonesia dengan fokus pada potensi dampak terhadap desentralisasi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Ibu Kota Nusantara dalam menjalani otonomi daerah. Konsep kekuasaan IKN dapat dilihat dari struktur pemerintahannya. IKN Nusantara mengandung struktur yang berbeda dari konsep pemerintahan daerah yang tertuang dalam Bab 6 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terbukti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang IKN yang menyatakan bahwa daerah khusus Ibu Kota Nusantara dikepalai oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Kepala Pemerintahan. Tentu, Kepala Otorita merupakan hal yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan Timur tidak akan dipimpin oleh gubernur yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara akan dipimpin oleh kepala otorita IKN yang ditunjuk oleh presiden. Aturan terkait bentuk pemerintahan ini tertuang dalam draft Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang akan dibahas oleh DPR. Aturan terkait bentuk pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang IKN yang akan memiliki pemerintahan khusus yang dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat oleh presiden. Adapun Pasal 9 Undang-Undang IKN Ayat 1 yaitu memuat mengenai pemerintahan khusus di IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden. Terkait masa jabatan yang dipaparkan dalam pasal 10, kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN memegang masa jabatan selama 5 tahun lamanya. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai perbedaan IKN dengan daerah khusus ibu kota Jakarta. Perbedaan ini banyak dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama itu ada status hukum dan administratif. Pada DKI Jakarta, Jakarta memiliki status daerah khusus ibu kota yang memiliki otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur dan memiliki struktur pemerintahan daerah yang terdiri dari beberapa wilayah, kota administratif dan kabupaten administratif. Sedangkan pada IKN akan memiliki status hukum dan administratif yang berbeda dengan Jakarta. Berdasarkan dengan Undang-Undang IKN, modal pemerintahan di IKN lebih terpusat dan diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pusat. Selanjutnya kita lihat pada tujuan pembangunan dan strategi. Pada DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki peran yang multifungsi, meliputi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, kebudayaan. Namun, tantangannya yang dihadapi oleh Jakarta itu banyak seperti macet, polusi, banjir yang akan mempengaruhi kualitas hidup serta operasional pemerintahan. Sedangkan pada IKN Nusantara, IKN dirancang dengan konsep yang berbeda, yaitu sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan utama
Pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan mempromosikan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Selanjutnya kita lihat pada model desentralisasi. Pada DKI Jakarta, Jakarta memiliki otonomi khusus tetapi masih berada dalam pengawasan pemerintahan pusat. Struktur pemerintahan Jakarta mencerminkan kombinasi antara pemerintahan daerah dengan fungsi-fungsi pemerintahan pusat. Sedangkan pada IKN, desentralisasi di IKN sedikit akan dikelola dengan pendekatan yang berbeda. Dengan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur IKN, model desentralisasi di sana akan lebih terfokus pada pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa ibu kota baru berfungsi optimal sebagai fungsi administrasi negara. 3. Perbedaan IKN dengan daerah otonomi biasa. Perbedaan antara Ibu Kota Nusantara IKN dan daerah otonomi biasa di Indonesia mencakup aspek-aspek seperti status hukum, tujuan pembangunan, model pemerintahan, dan peraturan khusus yang diterapkan. Berikut inilah beberapa perbedaan utama. 1. Status hukum dan pengaturan khusus. Daerah otonom biasa. Daerah otonom biasa di Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Status hukum daerah otonom biasa diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi ini mencakup wewenang dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan sebagainya, dengan tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat. Sedangkan IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara memiliki status hukum unik dan pengaturan khusus yang berbeda dari daerah otonom biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN memiliki struktur pemerintahan yang lebih terpusat untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pusat. Peraturan khusus ini memungkinkan pengelolaan dan pembangunan IKN dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan terkoordinasi langsung oleh pemerintah pusat. Perbedaan yang kedua, tujuan pembangunan daerah otonomi biasa. Daerah otonomi biasa bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah masing-masing demi kesejahteraan masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah pada pengembangan ekonomi lokal, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup warga. Sedangkan IKN Nusantara, tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk menciptakan pusat pemerintahan nasional yang modern, berkelanjutan, dan berfungsi sebagai contoh kota pintar atau smart city. 4. Urusan yang diselenggarakan oleh Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Kewenangan khusus itu meliputi pemberian perizinan investasi hingga kemudahan berusaha. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengelolaan Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan berbagai urusan yang berhubungan dengan Ibu Kota dan Indonesia. Beberapa urusan pengelola IKN antara lain: A. Pengembangan infrastruktur, membangun dan mengelola infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, transportasi umum, air bersih dan listrik. B. Tata ruang dan tata kota, merencanakan dan mengatur tata ruang dan kota yang efisien dan berkelanjutan. C. Pelayanan publik, menyediakan layanan publik yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. D. Perlindungan lingkungan, melindungi dan melestarikan lingkungan alam serta menjaga keberlanjutan ekosistem. E. Pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pusat-pusat bisnis, industri, dan tempat usaha lainnya. Dan F. Pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses pendidikan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dan tujuan utama dari pengelolaan Ibu Kota Nusantara baru adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan untuk penduduk serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di sekitarnya. 5. Mekanisme pengisian jabatan kepala IKN. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memakai sistem desentralisasi pada otonomi daerahnya. Adapun maksud dari desentralisasi ini adalah daerah-daerah dalam negara kesatuan mempunyai kesempatan serta kekuasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan disebut daerah otonom. Berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia terdapat daerah yang bersifat istimewa atau khusus. Pengaturan mengenai daerah istimewa dan khusus tersebut termuat dalam pasal 18 BW.
Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu daerah yang bersifat khusus dan istimewa yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang IKN menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi dan wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagainya ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Pemerintahan daerah pada Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang IKN yang menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Mengenai Kepala Otorita yang memimpin IKN ini, dalam pengisian jabatan tersebut dilakukan dengan cara penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden yang seperti tertera dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang IKN. Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita IKN berdasarkan Undang-Undang IKN adalah sebagai berikut. 1. Presiden menunjuk, mengangkat dan melantik Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. 2. Presiden melakukan pelantikan kepada Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. 3. Presiden dapat memberhentikan sewaktu-waktu Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN sebelum masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berakhir. 4. Pengisian jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Yang keenam, terdapat hubungan antara Ibu Kota Nusantara dengan Presiden serta Menteri-Menterinya yang dijelaskan dalam Pasal 18A Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah 21. Dengan adanya peraturan tersebut, penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, dan pemerintah daerah kota yang masing-masing memiliki kewenangan dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Berikutnya juga terdapat dalam Pasal 360 Ayat 2 huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kawasan otorita menjadi salah satu kawasan yang dimaksud. Pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan. Kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1944 memiliki tugas dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea 5. Berikut ini adalah kesimpulan yang kami buat, yaitu tinjauan yuridis terhadap Ibu Kota Nusantara, Jakarta dari pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak hanya terkait dengan kepentingan nasional, tetapi juga terkait dengan kepentingan daerah dan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemindahan Ibu Kota Nusantara dapat berdampak pada perubahan status dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak dapat dilakukan tanpa melalui proses yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan diskusi untuk menentukan apakah pemindahan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dan bagaimana cara mengatasi implikasi yang timbul. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat terkait dengan pendidikan, dapat tempat tinggal, pekerjaan di IKN nanti, serta kondisi Jakarta ketika nantinya ibu kota akan berganti. Berikutnya ada dampak para investor terhadap IKN serta perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dan yang kedua, diperlukan adanya perhatian sosial antara warga lokal dengan pendatang IKN. Serta yang terakhir yaitu diperlukan sosialisasi mengenai undang-undang IKN kepada masyarakat karena banyak terdapat nomenklatur baru dalam sistem pemerintahan negara.